Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Nurlaili, NIM 18862060026. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan model untuk memenuhi tugas pembelajaran terpadu dari Bu Fitria Wulandari. Nah, tujuan dari penjelasan ini sendiri adalah penyaji ataupun audiens dapat mengetahui pengertian model SERET, mengetahui kelebihan dan kekurangan model SERET, mengetahui kapan model SERET dapat digunakan, dan mengetahui bagaimana penerapan model SERET dalam pembelajaran. Next. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai model SERET nantinya. Tapi sebelum itu, ini adalah contoh dari model SERET. Oke. Kembali ke topik lagi. Saya nanti akan menjelaskan mengenai pengertian model SERET, kelebihan model SERET, kelemahan model SERET, kapan model SERET dapat digunakan, lalu penerapan model SERET dalam pembelajaran yang nantinya akan ada contohnya seperti di pojok kiri ini, lalu kesimpulan yang terakhir. Oke, next. Yang pertama, pengertian model SERET. Model SERET merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Contohnya, pada pembelajaran PPKN dapat ditumpang tindihkan dengan pelajaran tata negara atau lainnya seperti PS, PB, dan sebagainya. Next. Selanjutnya, kelebihan dari model SERET. Kelebihan dari model SERET ini terletak pada kemudahannya saat digunakan sebagai langkah awal model yang lebih terintegrasi. Lalu, selain itu, perencanaan sering mengarah pada instruksi bersama. Pengalaman langsung seperti film atau kunjungan lapangan karena kedua guru dapat menempatkan keduanya bersama untuk membuat blok waktu yang lebih besar. Lalu kelemahan dari model SERET. Nah, kelemahan model SERET atau model bersama ini terletak pada waktunya. Waktu yang digunakan untuk merencanakan pengembangan model. Model ini membutuhkan dua disiplin ilmu, komitmen, dan mitra kerja untuk bekerja melalui fase awal. Untuk menemukan tumpang tindih nyata pada konsep kurikuler membutuhkan dialog dan percakapan yang mendalam, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu next. Yang keempat, kapan model SERET ini digunakan? Di sini ada 3. Yang pertama, digunakan ketika materi pelajaran dikelompokkan ke dalam pita-pita lebar seperti humaniora atau seni praktis. Lalu yang kedua, digunakan untuk memfasilitasi tahap awal implementasi menuju kurikulum terintegrasi. Lalu yang ketiga, digunakan dengan dua disiplin sebagai langkah perantara ke tim 4, disiplin yang jauh lebih rumit dan kompleks. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah penerapan model SERET pada pembelajaran kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama, mempelajari kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD pada pedoman kurikulum 2013 untuk setiap bidang ilmu yang berbeda. Yang kedua,
menentukan konsep yang saling tumpang tindih dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Yang ketiga, menentukan tema terkait konsep yang telah ditentukan, di mana mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, mengembangkan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran berdasarkan tema yang telah ditentukan. Lalu berikutnya, menentukan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai. Lalu, membuat peta konsep model SERET sebagai gambaran umum tema yang akan dipelajari, di mana memuat kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan yang terakhir, menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dari tema tersebut. Nah, ini ada contoh dari model SERET dalam pembelajaran pada mata pelajaran PAI dan Bahasa Indonesia yang dijadikan satu. Seperti ini ya. Mata pelajaran PAI dan juga Bahasa Indonesia dijadikan satu dalam tema, yaitu perilaku terpuji. Oke. Kesimpulannya, terdapat berbagai macam model pembelajaran terpadu. Akan tetapi, guru tidak bisa sembarangan dalam memilih atau menggunakan model pembelajaran tersebut. Guru harus memilih pembelajaran terpadu yang sesuai dengan materi dengan cara menganalisis materi tersebut terlebih dahulu, lalu mencocokkannya dengan model yang ada pada pembelajaran terpadu. Model SERET ini adalah model pembelajaran karena adanya tumpang tindih konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau bisa lebih. Nah, kelebihan model SERET sendiri yang tadi saya jelaskan, yakni konsep yang dikaji lebih dalam dan waktu yang digunakan akan lebih singkat, karena konsep dari dua mata pelajaran atau lebih dapat dipelajari dalam satu waktu yang bersamaan. Akan tetapi, dari kelebihan model SERET tadi, pasti ada kelemahan dari model SERET, yakni membutuhkan banyak waktu untuk mengembangkan tipe ini dan diperlukannya kerjasama serta komitmen antar guru mata pelajaran dalam proses pengintegrasiannya. Oke, next. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.